Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku itu memiliki sudut istimewa ya. Jadi 90 derajat sudutnya. Nah, di sini ada contoh satu untuk membuktikan dua segitiga sebangun. Di sini itu ada, kita hapus dulu. Nah, di sini itu ada segitiga nih. Kenapa disebut dua segitiga? Karena di tengahnya itu nih ada pembatas. Jadi bisa dikatakan ini segitiga satu dan yang satunya lagi ini segitiga juga. Jadi disebut dua segitiga. Tapi disatukan seperti itu. Nah, pada segitiga ABC dan segitiga ADE dapat diketahui bahwa sudut ABC itu sama dengan sudut ADE. Nah, lalu kita karena BC itu berseberangan dengan DE atau sejajar gitu ya, dan sudut ABC sehadap dengan sudut ADE, maka sudut BAC itu sama dengan BAC. BAC yang mana? Ya BAC yang ini nih, sudut BAC. Nah ini sudutnya. Dan sudut DAC, kalau misalnya sudut DAC ya ini DAC, ya otomatis pasti sama sudutnya karena sudut-sudutnya itu sama, tepat di A gitu. Nah, buktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan sudut ADE. Nah, karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, jadi ABC itu, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE ya, sudah terbukti ya. Contoh yang kedua, menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun. Nah, kita akan menentukan panjang sisi DE dan AB. DE itu ini ya, DE dan AB. AB ini belum ada ya. Serta kita akan menentukan besar sudut ACB. ACB, nah ini sudut ini kita akan menghitungnya, dan sudut ADE. ADE. Nah ini. Nah, alternatif penyelesaian yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian adalah AB per AD, BC per DE, AC per AE. Nah, panjang AC-nya itu 4 cm. AE-nya itu sama dengan AC ditambah CE, yaitu 4 ditambah 8 sama dengan 2 cm. Maka didapatkan AC per AE itu 4 per 12. Ya, kita perkecil. 4 per 12 atas di bawah dibagi 4, yang bawah juga dibagi 4. Hasilnya 1 per 3. Panjang BC-nya itu 5 cm, maka BC per DE sama dengan AC per AE. Nah, BC-nya kan ada 5 cm, DE-nya itu belum ada. AC per AE-nya itu 1 per 3. Ya, kalau misalnya kita mencari DE, tinggal kita kali silang ya. DE dikali 1, 5 dikali 3. Hasilnya DE-nya itu 5 dikali 3 ya 15. Nah, panjang BD itu 5 cm, maka AB per AD per AC per AE. Jadi AB per AB tambah BD sama dengan 1 per 3. Nah, karena BD-nya sudah ada ya, AB per AB tambah 5 sama dengan 1 per 3. Nah, jadi 3AB sama dengan 1 dikali AB ditambah 5. Hasilnya 3AB sama dengan AB tambah 5 ya. AB itu 1 dikali AB ya, 1 dikali 5 ya, hasilnya AB ditambah 5. Lalu 3AB, si AB-nya itu pindah ruas, yang asalnya dari sini sisi kanan pindah ke kiri. Kalau misalnya ke kiri itu jadi yang asalnya positif jadi negatif kan ya. Nah, jadi sama dengan 5. 3AB dikurang AB itu hasilnya 2AB, jadi sama dengan 5. Nah, untuk mencari AB ya tinggal kita bagi saja. 2AB per 2 sama dengan 5 per 2, sama dengan AB-nya itu 2,5. Jadi panjang DE-nya itu 15 cm dan panjang AB-nya itu 2,5 cm.
Nah, kita akan menentukan sudutnya. Sekarang sudut ABC itu sama dengan ADE. ABC sama dengan ADE. Terus sudut ACB sama dengan AED. ACB AED. Ya tentu pasti sama, soalnya dia itu searah gitu. Lalu yang ketiga BAC dan DAE. BAC DAE itu pasti sama. Nah, mengapa ya? Karena mereka itu searah, itu pasti sama besar sudutnya, sehingga sudut ACB itu sama dengan AED 37 derajat ya. Tadi udah dibahas. Sudut ADE itu sama dengan ABC 53 derajat. Sudut DAE itu sama dengan 180 dikurang sudut ADE ditambah AED sama dengan 180 derajat dikurang 53 derajat tambah 37 derajat. Hasilnya itu jadi 180 derajat dikurang 90 derajat, ya hasilnya 90 derajat. Jadi sudut ACB yaitu 30 derajat, sudut ADE itu 53 derajat, dan sudut DAE itu 90 derajat. Ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga. Nah, penerapan kesehari-hariannya. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa itu 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera itu 6 meter. Nah, kita bisa tahu ya. Di sini itu yang diketahuinya itu panjang bendera. Nah, ini panjang bendera 150 cm. Panjang bayangan siswa berarti ini. Nah, itu bayangan siswa 2,5 m. Lalu yang kita ganti warna. Yang satunya lagi panjang bayangan tiang bendera ya. Panjang bayangan tiang bendera yang ini nih, yang lebih panjang 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Nah, yang pertama yang diketahuinya itu tinggi badan siswa 150 cm. Panjang bayangan siswanya itu 250 cm. Kan tadi itu 2,5 m ya, kita konversi ke cm. Kalau misalnya turun ke cm berarti dikali 100, hasilnya 250 cm. Panjang bayangan tiang benderanya itu 6 meter. Kalau 6 meter dikonversi ke cm hasilnya 600 cm. Misal tinggi tiang benderanya itu T. Tentukan tinggi tiang bendera. Jadi kita itu akan menentukan tinggi tiang bendera yang ini. Nah, yang ini. Permasalahan di atas dapat kita buat model atau sketsa seperti ini. Nah, ini model atau sketsanya. Maka kita akan membandingkan dulu panjang AB per DE sama dengan CB per CE. AB-nya itu kan tinggi tiang ya, jadi kita belum ada, jadi kita masukkan T per 150 dari panjang DE sama dengan 600 itu dari panjang CB. CE itu panjangnya 250 cm. Nah, kita kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita tinggal kali silang. T dikali 250 sama dengan 150 dikali 600. Hasilnya itu T nya itu 150 dikali 600 per 250. Kalau misalnya si 250 nya ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi dia itu harus menjadi dibagi. Nah, hasilnya itu 360. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm, atau kalau misalnya kita mau mengkonversinya ke dalam meter, maka hasilnya itu 3,6.